Hai guys, selamat datang di HD Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film legendaris karya Martin Scorsese yang dirilis tahun 2010, Shutter Island. Film ini membawa kita ke sebuah pulau misterius dengan rahasia gelap yang tak terungkap. Yuk ikuti kisahnya hanya di sini, di HD Story. Film dibuka dengan adegan detektif Teddy Daniels yang sedang dalam perjalanan ke pulau terpencil bernama Shutter Island. Ia ditemani oleh rekan barunya, Chuck. Mereka menaiki kapal feri menuju rumah sakit Cliff, fasilitas psikiatri untuk penjahat dengan gangguan mental berat, untuk menyelidiki hilangnya seorang pasien bernama Rachel Solando. You okay, boss? Yeah, fine. You're my new partner. That's right. Sesampainya di pulau, mereka disambut oleh wakil kepala sipir. Dia adalah McPherson yang akan menemani mereka selama di pulau ini. McPherson, gentlemen. Welcome to Shutter Island. Sebelum masuk ke rumah sakit, Teddy harus menjalani sebuah protokol keamanan, yaitu menyerahkan senjata mereka. You are hereby required to surrender your firearms. Teddy sempat menolak, namun karena McPherson tak memperbolehkan mereka masuk dengan senjata, tak ada pilihan selain Teddy memberikan senjatanya. Sebelum mengenal rumah sakit ini lebih jauh, McPherson memberitahu sedikit tentang detail rumah sakit ini yang terdiri dari 3 bangsal. Bangsal A untuk pasien laki-laki, bangsal B untuk pasien perempuan, dan yang terakhir adalah bangsal C. Tempat pasien paling berbahaya dirawat, tak ada satupun orang yang bisa memasuki bangsal tersebut kecuali atas izin dari Dr. John Cowley, kepala rumah sakit. What do you say we go find Dr. Cawley? Di dalam fasilitas, mereka bertemu dengan Dr. John Cowley. Dr. Cowley memberitahu mereka bahwa Rachel Solando, seorang pasien dengan gangguan delusi berat, menghilang dari kamarnya yang terkunci tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Dr. Cowley menjelaskan latar belakang Rachel Solando. Dia adalah wanita yang membunuh ketiga anaknya dengan menenggelamkan mereka di danau belakang rumahnya. Namun, dalam pikirannya, ia percaya bahwa anak-anaknya masih hidup. Rachel adalah pasien gangguan jiwa dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Saking cerdasnya, dia mampu membuat skenario seolah-olah rumah sakit ini adalah rumahnya. Dan parahnya lagi, orang-orang di dalamnya dianggapnya adalah karakter pendukung. Seperti perawat yang dianggapnya pengantar pos dan dokter yang dianggapnya pengantar makanan, dan seterusnya untuk mendukung delusinya. Children weren't dead. She believes we're all deliverymen, milkmen, postal workers. Still believes the children are alive. Saat memeriksa kamar Rachel, Teddy menemukan kertas yang terselip di balik dinding dengan pesan misterius yang ditulis oleh Rachel. Hukum 4, siapakah 67? Teddy menyimpulkan bahwa pesan ini memiliki maksud tertentu karena yang diketahuinya, Rachel sangat pintar. Psychiatric term? I'm afraid not. This paper could be important. He's a doctor, but we're gonna have to hold on. Sebelum memulai pencarian, Teddy meminta arsip rumah sakit ini, seperti arsip perawat, penjaga, dan seluruh staf rumah sakit untuk membantu pencariannya. Namun Dr. Cowley tak sekonyong-konyong menyetujuinya, melainkan hanya akan mempertimbangkan permintaannya. Doctor, we're gonna need access to the personnel files of all the medicals. Your request under consideration. Doctor, we're gonna need to speak with... Sore harinya Teddy menyisir pulau ini dengan ditemani McPherson, berharap menemukan sedikit jejak untuk menemukan keberadaan Rachel. Namun pencariannya nihil karena McPherson telah menelusuri seluruh pulau ini dan tak menemukan sedikit pun petunjuk. Karena hari yang mulai gelap, McPherson pun mengakhiri pencarian dan akan dilanjutkan esok hari.
Let's go, boys! Malam harinya Teddy mulai mewawancarai para staf. Didapat informasi bahwa sebelum menghilang Rachel sempat mengikuti seminar yang dipimpin oleh Dr. Sheehan, psikiater pribadinya Rachel. Namun, sayangnya sang dokter telah pergi berlibur pagi hari ini, tepat saat Rachel dinyatakan hilang. We're gonna need to speak with Dr. Sheehan. Patient has escaped and you let her primary doctor leave? Of course, he's a doctor. Teddy pun meminta kepada Dr. Coley untuk menghubungi Dr. Sheehan. Namun, sayangnya lagi-lagi mereka tak bisa melakukan panggilan karena terkendala sinyal akibat badai. Sir, but it's all down, all the lines. The storm's hitting the mainland like a hammer. Malam harinya Teddy kembali menemui Dr. John Cowley, dan kali ini Teddy diperkenalkan kepada Dr. Jeremiah. Dia memiliki jabatan cukup penting di rumah sakit ini, yaitu penghubung pulau. Dr. Jeremiah dengan tegas menolak permintaan Teddy untuk memberikan arsip rumah sakit ini, yang membuat emosi Teddy tak terkendali. Dalam emosinya Teddy mengancam bahwa dia akan menghentikan pencarian dan akan mengajukan kasus ini ke pihak FBI. Karena menurutnya, rumah sakit ini seakan-akan menutupi sesuatu, bahkan Teddy curiga bahwa mungkin saja Rachel melarikan diri dengan bantuan pihak rumah sakit. We're gonna need those files on Sheehan. Personnel files will be released to you, period. They don't have the authority to refuse, and neither do you, sir. We're taking the ferry back in the morning. Come on, Chuck. Keesokan harinya, badai menghantam rumah sakit tersebut, membuat Teddy tak ada pilihan selain tetap tinggal dan melanjutkan investigasinya. Kali ini Teddy meminta kepada Dr. Cowley untuk mewawancarai pasien rumah sakit yang satu sesi dengan Rachel saat malam hari sebelum Rachel menghilang. Dr. Cowley hanya mempertimbangkan keinginan Teddy dan tak langsung menyetujuinya. Namun kali ini Dr. Cowley mengizinkan Teddy untuk mewawancarai para pasien. Saat sesi interogasi, Teddy tak mendapat informasi yang dia butuhkan, dan di tengah interogasi, Teddy menanyakan tentang seorang pasien bernama Andrew Ladis, berharap si pasien mengetahui tentangnya, namun yang di luar dugaan terjadi, reaksi pasien malah histeris seperti ketakutan. You know a patient named Andrew Ladis? Do you? No! No! I got him! Teddy pun melanjutkan interogasinya kepada pasien selanjutnya yang bersikap lebih normal dibanding pasien lainnya. Dia bernama Nyonya Karen. Saat di tengah interogasi, Nyonya Karen menuliskan sesuatu saat Chuck sedang mengambilkan air untuknya. Entah apa yang ditulis oleh Nyonya Karen, namun saat ditanya tentang sosok Andrew Ladis, sama seperti pasien sebelumnya, dia pun menjadi histeris dan seakan-akan ketakutan. Meet a patient named Andrew Ladis. Never heard of it. Saat ditanya oleh Chuck tentang siapa itu Andrew Ladis, akhirnya Teddy pun jujur dan terkuak fakta bahwa sebenarnya Teddy sendiri yang mengajukan diri untuk menangani kasus ini, bukan hanya untuk mencari hilangnya Rachel, melainkan ingin mencari sosok Andrew Ladis. Teddy yakin bahwa penyebab kematian istrinya adalah Andrew Ladis. Andrew Ladis ini adalah salah satu teknisi di apartemennya dulu yang kegemarannya adalah memainkan korek api. Teddy yakin bahwa penyebab kebakaran yang menewaskan istrinya adalah Andrew Ladis. Selain pernah membakar apartemennya, Andrew juga pernah membakar sekolah yang menyebabkan 2 orang tewas. Andrew awalnya di penjara biasa, namun karena dia mengalami gangguan jiwa, dia pun akhirnya dikirim ke rumah sakit ini. Sayangnya, tak ada jejak sedikit pun, tak ada catatan dan riwayat hidupnya, seakan-akan dia ditelan bumi. Namun Teddy yakin bahwa dia berada di bangsal C, dan jika tidak, maka dia berada di pemakaman yang berada tepat di hadapan mereka sekarang. Selain itu, Teddy pun memperlihatkan pesan yang ditulis oleh salah satu pasien yang bertuliskan Run. Entah apa maksud dari Nyonya Karen menuliskan itu, tapi karena badai yang semakin besar, mereka pun memasuki sebuah gedung. Watch out! Come on! We gotta get it done! Push! Di dalam gedung kosong itu, Teddy menjelaskan tujuannya datang ke tempat ini.
dia tak berniat untuk membunuh Andrew Ladis, melainkan ingin menyelidiki rumah sakit ini. 2 tahun yang lalu saat dia mencari informasi tentang keberadaan Andrew Ladis, dia menemukan kejanggalan yang terdapat di rumah sakit ini berdasarkan informasi yang ditemukannya dari salah satu mantan pasien rumah sakit ini. Mantan pasien itu bernama George Noyes, seorang mahasiswa cerdas sosialis yang menjadi bahan uji coba eksperimen. Setelah George menjalani eksperimen, dia berhalusinasi seakan-akan melihat naga mahyong di mana-mana yang berujung pada pembunuhan profesornya sendiri hingga tewas. Hal itu membuatnya berada di rumah sakit ini, tepatnya di bangsal C. George berada di rumah sakit ini kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Namun setelah dibebaskan, dia kembali membuat onar dengan membunuh 2 orang di dalam bar. Namun yang mengejutkan adalah saat dia dibela habis-habisan oleh pengacaranya untuk dimasukkan kembali ke rumah sakit ini, George dengan tegas menolak. Bahkan dia lebih rela jika dihukum mati. Hal ini tentu saja memberikan gambaran bahwa rumah sakit ini begitu mengerikan. Dari keterangan George, Teddy mendapat informasi bahwa tempat ini memang benar merupakan bagian dari eksperimen ilegal yang didanai oleh HUAC, sebuah organisasi anti-komunis. Eksperimen ini bertujuan untuk mengendalikan pikiran pasien yang akan dijadikan senjata. Teddy teringat kenangan dari masa lalu saat ia bertugas di Perang Dunia Kedua. Ia menyaksikan tentara Nazi yang tewas di kamp konsentrasi Dachau, serta mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Tujuannya berperang ingin menghentikan semuanya. Dia tak ingin jika pengorbanannya sia-sia. Dengan melihat hal semacam ini terjadi di tanah airnya sendiri, Teddy ingin menghentikan kegilaan ini dengan cara menulis semua bukti dan menyerukan penutupan rumah sakit ini. Mendengar semua pernyataan Teddy, Chuck tampak skeptis kepadanya. Bagaimana mungkin semuanya bisa terjadi secara kebetulan? Banyak sekali kejanggalan mulai dari Teddy menyelidiki rumah sakit ini. Rumah sakit ini yang membutuhkan Marshall, Teddy yang mengajukan diri sendiri. Chuck merasa semuanya berbau pemerintah. Chuck curiga bahwa bisa saja sebenarnya bukan Teddy yang sedang menyelidiki kasus ini, melainkan rumah sakit ini yang menginginkan Teddy. Dari awal kedatangan mereka belum sama sekali mendapatkan bukti tentang hilangnya Rachel, yang bisa saja hanya jebakan. Namun tak lama McPherson datang dan menjemput mereka. Asking around about Ashcliffe. Wait, a U.S. Marshal? Got an electrified fence around a septic facility. What if they wanted you here? Bullshit. You were looking into them, they were looking into you. Both here now. I know you're in there! Come on! McPherson meminta mereka segera berganti baju karena Dr. Cowley ingin bertemu. Setelah mengganti pakaian, Teddy tak sengaja mendengar percakapan dari petinggi rumah sakit yang menyebutkan bahwa rumah sakit ini hanya memiliki pasien 66 orang. Hal ini membuat Teddy yakin bahwa Rachel berkesimpulan bahwa di rumah sakit ini terdapat pasien ke-67. Excuse me. Marshal, Well, it seems to me Rachel Solando is suggesting 67? Yes, I'm afraid I still don't. But I'm afraid we don't. Namun Dr. Cowley menolak pernyataan itu karena Rachel telah ditemukan. Saat menemui Rachel, wanita itu tampak mulus, tak sedikit pun terdapat bekas melarikan diri. Namun setelah Teddy mengajukan beberapa pertanyaan, Rachel mendadak ngamuk dan histeris. I decided to take a long swim in the lake. and after that? Thought of you. Don't you know how lonely I've been, Jen? How am I supposed to survive? Rachel, it'll be all right. I buried an empty casket. Your body my Jim's dead. So who the fuck are you? Setelah pertemuannya dengan Rachel, Teddy pun mengalami migrain yang begitu dahsyat yang membuatnya kehilangan kesadaran. Boss, you okay? Marshal, take the pills. Saat terbangun, dia mendapati rumah sakit ini sedang terjadi kekacauan di mana-mana yang disebabkan oleh badai. Seluruh keamanan rumah sakit ini mati dan para penjaga disibukkan oleh pasien yang tak terkendali.
Keadaan ini dimanfaatkan oleh Teddy untuk menyelinap ke Bank Salsi untuk mencari informasi tentang Andrew Ladis. Bank Salsi bukan seperti rumah sakit jiwa, melainkan seperti penjara. Pasiennya pun berbeda dari bangsal yang lainnya. Berharap bertemu dengan Andrew Ladis, justru Teddy malah bertemu dengan pasien yang dikenalnya, yaitu George Noyes. George tampak begitu kacau dengan penuh lebam di wajahnya. George memberitahu jika Andrew Ladis tak berada di bangsal ini, dia telah dipindahkan ke bangsal yang lain, atau kemungkinan dipindahkan ke mercusuar untuk menjalani lobotomi. Not in this ward. The lighthouse. God help me. Mendengar bahwa mercusuar akan dijadikan tempat untuk melakukan lobotomi, Teddy pun bergegas ke sana. Saat hendak keluar dari Bank Salsi, dia kembali bertemu dengan Chuck dan mengajaknya untuk pergi ke mercusuar. Saat di tengah perjalanan, Teddy sadar bahwa jalan yang ditempuhnya terlalu ke utara dan jalannya sangat terjal. Chuck pun mengajaknya untuk kembali karena dia tadi saat terpisah dengan Teddy, rupanya dia menyelinap ke ruang arsip pasien dan menemukan catatan dengan riwayat obat dari Andrew Ladis. Dengan ditemukannya catatan ini berarti dugaan Rachel tentang pasien ke-67 itu benar adanya, dan mereka sudah mengantongi bukti bahwa rumah sakit ini menjalankan eksperimen ilegal, ditambah menurut Chuck jalan yang akan mereka lewati terlalu terjal. Namun Teddy terus kekeh ingin pergi ke mercusuar untuk melihatnya dan membuktikannya dengan mata kepala sendiri. Akibat dari perselisihan ini, mereka pun akhirnya terpisah. Saat telah mendekati mercusuar, Teddy baru sadar bahwa saran Chuck benar karena terbukti bahwa jalannya tak bisa dilalui. I'm going with you, boss. I said alone. Saat hendak kembali, Teddy tak sengaja melihat seperti ada orang yang terjatuh, yang diyakini Teddy dia adalah Chuck. Namun saat Teddy berhasil turun ke bawah, dia tak menemukan siapapun. Saat melihat ke arah gua, dia melihat secercah harapan. Chuck! Namun alangkah terkejutnya dia, bukannya menemukan keberadaan Chuck, justru dia malah bertemu dengan wanita yang mengaku Rachel Solando asli. Dalam keterangannya justru berbalik 360 derajat jika pihak rumah sakit yang memberikan keterangan bahwa Rachel Solando adalah wanita yang mengalami ODGJ, justru Rachel mengaku bahwa dirinya adalah seorang dokter esklipt yang diponis gila oleh pihak rumah sakit karena dia telah mengetahui banyak tentang praktek ilegal yang dilakukan rumah sakit ini. Rachel adalah orang yang paling keras menolak praktek ilegal. Rachel memperingatkan Teddy untuk berhati-hati karena dia telah mengetahui banyak informasi tentang rumah sakit ini dan bisa jadi Teddy juga bisa senasib seperti dirinya. Keesokan harinya Rachel ingin jika Teddy pergi dari tempat ini karena keberadaannya bisa membahayakan dirinya. I'm gonna come back for you. Saat Teddy berhasil keluar dari gua dan naik ke atas bukit, secara kebetulan ketua sipir lewat dan mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit. There you are. Have a seat. Sesampainya di rumah sakit, Teddy langsung menanyakan keberadaan sahabatnya, Chuck, kepada Dr. Cowley. Namun alangkah terkejutnya Teddy saat mendapati fakta bahwa dari awal pertama kedatangannya dia ke sini sendirian. Mendengar jawaban itu, Teddy langsung teringat ke mercusuar. Dia menduga bahwa Chuck sedang dalam bahaya dan bisa jadi akan menjadi korban lobotomi. Teddy langsung bergegas pergi ke sana untuk mengalihkan perhatian petugas. Teddy pun membakar mobil kesayangan Dr. Cowley.
Dia juga melumpuhkan satu penjaga dan mengambil senjatanya. Saat Teddy berhasil memasuki mercusuar, dia mencari keberadaan Chuck. Namun alangkah terkejutnya dia saat mendapati bahwa di sana ada Dr. Cowley. Why are you all wet, baby? Dengan santai Dr. Cowley menjelaskan semuanya bahwa sebenarnya Teddy adalah Andrew Ladis, pasien paling berbahaya di rumah sakit ini, dan semua ini hanyalah skenario rumah sakit untuk menyembuhkan Teddy dari delusinya. Teddy sempat memberontak dan tak mempercayai Dr. Cowley. Teddy yakin bahwa sebenarnya Dr. Cowley sedang membuatnya gila, seperti Rachel Solando, untuk menjaga privasi rumah sakit ini agar tetap aman. Di sini Teddy menanyakan keberadaan Chuck kepada Dr. Cowley. Lagi-lagi Teddy harus dikejutkan dengan fakta yang begitu mengejutkan bahwa sebenarnya Chuck yang selama ini bersamanya adalah Dr. Sheehan, psikiater pribadinya sendiri. Dr. Cowley kembali meyakinkan Teddy bahwa dirinya adalah Andrew Ladis. Dari awal sebenarnya semuanya telah dirancang untuk membuat Teddy kembali ke realitas yang sebenarnya tanpa harus menjalani lobotomi. Kasus Rachel Solando pun sebenarnya tak pernah ada. Dia adalah perawat di rumah sakit ini yang hanya menjalankan perannya sebagai Rachel. Pesan yang ditinggalkan Rachel pun sebenarnya adalah petunjuk untuk menyadarkan Andrew. Seperti hukum 4 merujuk pada sebuah diagram nama. Andrew Ladis, Teddy Daniels, Rachel Solando, Dolores Canal. Nama itu hanya diacak-acak tanpa mengganti satupun huruf. Sedangkan untuk siapa itu 67, itu adalah dirinya sendiri. Teddy kembali berontak dengan menembak Dr. Cowley. Namun, sayangnya pistol yang digenggamnya tak memiliki peluru. My name is Edward Daniels! Dr. Cowley sadar bahwa Teddy sudah tak bisa disadarkan dengan hanya menunjukkan bukti-bukti yang seolah-olah hanya cocokologi. Dia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dengan menunjukkan foto anak kecil kepada Teddy, akhirnya Teddy kembali flashback ke masa lalunya. Semuanya dimulai saat Teddy pulang ke rumahnya. Dia mendapati istrinya Dolores sedang berada di sebuah gazebo dalam keadaan basah kuyup. Hari itu tepatnya hari Sabtu, dan bertepatan libur sekolah. Dia menanyakan keberadaan anaknya kepada istrinya. Namun alangkah terkejutnya Teddy saat mendapati ketiga anaknya sudah mengambang di danau belakang rumahnya. Teddy dengan bergegas menyelamatkan ketiga anaknya, namun sayangnya mereka telah tiada dan telah meninggalkan dunia ini. Dengan rasa sedih dan rasa begitu kecewa, sekaligus rasa bersalah, dia pun akhirnya menembak istrinya sendiri atas permintaan dirinya sendiri. Set me free. So much. I love you right Sejak saat itu Teddy mengalami depresi luar biasa, sehingga untuk melupakan rasa bersalah yang begitu dalam, maka Andrew menciptakan kepribadian baru, yaitu Teddy Daniels, seorang marshal. Teddy akhirnya mengingat semuanya dan kini dia telah sepenuhnya menjadi Andrew Ladis. Namun Dr. Cowley mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Teddy telah benar-benar sembuh dari delusinya, karena Dr. Cowley didesak untuk melakukan lobotomi kepada Andrew jika Andrew tak bisa menerima kenyataan. Dr. Cowley tak ingin jika Andrew kembali mengalami delusi, karena sebenarnya Andrew pernah sadar 9 bulan yang lalu, namun dia kembali mengalami delusi, dan jika itu terjadi lagi, maka dengan sangat berat hati, Andrew harus menjalani lobotomi. Andrew akhirnya mengingat semuanya dan menerima kebenaran. Keesokan harinya di hari yang begitu cerah, Dr. Sheehan kembali menghampiri Andrew untuk memastikan apakah benar-benar sudah menerima kenyataan. Namun sayangnya Andrew kembali memanggil Chuck kepada Dr. Sheehan. Dr. Sheehan menggelengkan kepalanya kepada petinggi rumah sakit yang menandakan bahwa semua usaha mereka telah gagal. Saat Andrew dibawa pergi untuk menjalani lobotomi, Andrew pun berbisik kepada Dr. Sheehan, mana yang lebih buruk,
hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik. Kata-kata ini membuat kita bertanya-tanya apakah Andrew benar-benar kembali ke delusinya atau dia dengan sadar memilih lobotomi karena dia tidak sanggup menjalani hidup dengan rasa bersalah. Jadi, itulah pembahasan kita tentang Shutter Island, sebuah karya luar biasa dari Martin Scorsese yang tak hanya membingungkan tapi juga menyentuh sisi terdalam psikologis manusia. Gimana menurut kalian? Kalau ada teori atau film lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel HD Story untuk alur film menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.